Halo Semionia, senang sekali bisa menyapa kalian lagi di Tentang Cerita. Hari ini, saya akan membagikan sebuah kisah berjudul Jejak di Balut Kabut. Kabut turun lebih cepat dari biasanya sore itu. Desa Argasari mendadak sunyi. Raka berdiri di tepi hutan, menatap jalan setapak yang menghilang di balik putihnya kabut. Sudah 3 hari kakaknya, Dimas, tidak pulang. Orang-orang bilang Dimas terakhir terlihat menuju hutan. Hutan yang sama yang sejak kecil selalu dilarang ibu mereka untuk didekati saat matahari terbenam. Katanya, ada sesuatu di sana. Raka mengeratkan jaketnya dan melangkah masuk. Semakin jauh ia berjalan, semakin dingin udara yang menyentuh kulitnya. Sunyi terasa ganjil. Tak ada suara burung, tak ada desir angin, hanya langkahnya sendiri. Dan satu hal lain, jejak kaki. Jejak itu basah, seolah baru saja tercetak. Ukurannya lebih besar dari miliknya. Raka berlutut, menyentuhnya. Masih, jejak itu berlanjut, berkelok mengikuti jalur yang tak biasa, menuju bagian hutan yang lebih dalam. Tiba-tiba, samar di antara kabut, ia melihat bayangan rumah kayu tua Roka tertegun. Ia tak pernah tahu ada rumah di sana. Pintu rumah itu terbuka sedikit. Jejak kaki berakhir tepat di depan pintu. Jantung Raka berdegup keras. Ia mendorong pintu perlahan. Engselnya berderit panjang. Di dalam gelap hanya ada kursi tua, meja berdebu, dan sebuah foto. Raka memungutnya. Itu foto dirinya dan Dimas, diambil 10 tahun lalu. Tapi ada yang aneh di latar belakang foto itu, tampak rumah kayu yang sama. Padahal mereka tak pernah ke hutan sedalam ini saat kecil. Tiba-tiba pintu di belakangnya tertutup keras. Kabut merembes masuk melalui sela-sela dinding, memenuhi ruangan. Dari balik putihnya, muncul sosok samar. Raka, itu suara Dimas. Namun ketika kabut menipis, yang berdiri di hadapannya bukanlah kakaknya. Sosok itu menyerupai Dimas, tapi matanya kosong, dan kakinya tak menyentuh lantai. Kau tak seharusnya mengikuti jejak itu, bisiknya. Raka mundur selangkah. Di mana abangku? Sosok itu tersenyum tipis. Jejak selalu membawa pada kebenaran, tapi tak semua kebenaran ingin ditemukan. Lantai kayu bergetar pelan. Foto di tangan Raka terasa hangat, lalu perlahan berubah. Gambar Dimas menghilang, menyisakan dirinya seorang diri di dalam foto. Kabut semakin tebal. Raka berlari keluar rumah, mengikuti kembali jejak yang tadi ia lalui. Namun kini tak ada apapun di tanah. Tak ada jejak, tak ada rumah, hanya hutan sunyi. Dan di kejauhan terdengar langkah kaki lain mengikutinya. Keesokan paginya, warga desa menemukan Raka berdiri di tepi hutan, menatap kosong ke arah pepohonan. Dimas tak pernah ditemukan. Namun sejak hari itu, setiap kabut turun di Argasari, selalu muncul jejak kaki baru di tanah basah. Jejak yang mengarah ke dalam hutan. Dan kadang kembali keluar. Setiap perjalanan punya akhir, tapi setiap akhir adalah awal dari pelajaran baru. Semoga cerita tadi bermanfaat untuk kalian. Kalau kalian suka konten seperti ini, klik tombol like dan bagikan ke orang tersayang. Sampai jumpa di cerita berikutnya.